Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Moskow. Sekarang jam 7.16 pagi. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini RL Chess akan bahas permainan dari legenda catur India, Living Legend Vishy Anand berhadapan dengan Magnus Carlsen, peringkat 1 dunia saat ini. Teman-teman, mereka bertemu di ajang Teh Mahendra Global Chess League. Jadi ini turnamen offline, jadi secara klub 6 orang lawan 6 orang. Dan Magnus Carlsen membela Alpine SG ya. Alpine SG Piper, sementara Vishy Anand membela Genghis Grandmaster. Jadi isinya siapa aja timnya Anand? Anand itu timnya ada Arjun Erigaisi di papan kedua, kemudian ada Parham, ada Faisali Ramis Babu di papan keempat, papan 5 ada Salimova Nurgyul, dan papan keenam ada Volodar Murzin. Kemudian dari papannya Magnus Carlsen dari Alpine SG Piper itu papan 2-nya ada Pragnananda, ada Richard Rapport, ada Hoi Ivan, ada Katerina Lahno, dan Daniel Darda. Jadi ini 6 lawan 6, dan ketentuannya apa? Ketentuannya seperti itu teman-teman. Jadi di papan 2 dan 3 harus pecatur putra, kemudian papan keempat dan kelima itu harus pecatur putri, dan papan keenam itu pecatur muda kelahiran minimal tahun 2003. Nah teman-teman, ini game yang sangat menarik, akurasinya 99%. Walaupun udah tua ya, tapi Paman Anand yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden FIDE masih menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ini formatnya waktunya 20 menit tanpa bonus waktu, jadi masuk dalam kategori catur cepat. Paman Anand memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab Magnus dengan C5, kemudian putih kuda F3, hitam kuda C6. Kita tahu bahwa Magnus baru saja memenangkan turnamen catur online Julius Baer Generation Cup mengalahkan Ali Reza, jadi lagi on fire nih. Kemudian Paman Anand mainkan gajah B5, yaitu Rosolimo, variasi Rosolimo atau Canal Take dalam pembukaan Sisilia dengan ciri khas gajah ke petak B5. Kemudian Magnus Carlsen mainkan langkah E6, putih lanjutkan dengan rokade pendek, dan hitam mainkan langkah kuda G ke petak E7. Dan kemudian putih benteng E1, hitam mainkan langkah A6, dan putih pukul kuda di petak C6. Dipukul balik dengan kuda di petak E7. Kenapa Magnus Carlsen mengeluarkan kuda ke petak E7? Untuk menopang supaya struktur pionnya nggak rusak, ya, supaya struktur pionnya tidak jelek lah ketika gajah pukul kuda. Dan kemudian Paman Anand mendobrak dengan langkah D4, petak center, kemudian dipukul dengan pion, sikat lagi dengan kuda, dan kemudian hitam mainkan langkah D6. Paman Anand lanjutkan dengan kuda C3, hitam gajah D7. Yes, kita bisa lihat teman-teman, di sini masih belum ada serangan-serangan ya. Nah, tapi teman-teman, kalau kalian mau tahu apa titik kelemahan dari hitam, di langkah berikutnya kita akan lihat nih, Paman Anand melakukan pertukaran kuda, kemudian dipukul lagi dengan gajah, dan Paman Anand mainkan langkah brilian setelah ini. Coba tebak apa langkah briliannya? Paman Anand mainkan Sacrifice Deny ke petak D5. Boom! Jelas Magnus Carlsen jika terpancing memukul dengan pion, maka pion E4 akan memukul pion D5 dan terjadi discover check, yaitu dari benteng E1. Apabila dijawab dengan gajah E7, pukul gajah di petak C6, dipukul lagi, terjadi unconnected pawn atau pion yang terpecah, kemudian akan dilanjutkan dengan gajah G5, F6 dimainkan, dan gajah F4. Ini akan menyebabkan banyaknya titik lemah dari sektor pemain hitam. Jelas dong, Magnus Carlsen nggak mau. Ya, kalaupun pukul pakai gajah, bagus gak bang? Sama aja sebenarnya. Kalau dipukul lagi, kemudian jalan E5, maka putih akan menyerang dengan langkah F4. Dan ini akan berbahaya. Walaupun bisa ditopang dengan F6, tapi lihatlah, ada peta kosong di petak E6 dan gajah putih lebih aktif, sementara dia pasif, terkunci semua. Itu adalah bagaimana kita membaca posisi, teman-teman. Nah, jadi apa langkah terbaiknya? Ya hitam mau nggak mau harus gajah 7 menyelamatkan diri dengan melakukan rokade pendek. Paman Anand langsung memukul gajah dengan kuda, yang artinya di langkah ke-12 ini sudah terjadi perbedaan warna gajah. Putih dengan gajah gelap, hitam gajah terang. Menteri pukul menteri pukul kuda, kemudian putih B3, kemudian hitam rokade. Paman Anand mainkan gajah 3, menekan weaknesses dari hitam yaitu di petak D6.
Hitam mainkan benteng FD8, putih menteri D3 coba menyusun benteng, mengkoneksikan benteng ke petak D1. Dan hitam mainkan langkah benteng D7. Oke. Tadi ada langkah menarik di sini ya, mungkin kita perlu bahas ya karena ini sudah memberikan pin, mungkin teman-teman penasaran. Ya padahal di sini ada langkah E5 dengan tujuan menekan D6 dan apabila dimakan menteri hitam akan hilang. Tapi it's not the right moment, teman-teman. Ini bukan momen yang tepat. Why? Kenapa? Karena hitam masih bisa ada jawaban menteri G5 dengan ancaman lebih besar. Ancam skakmat pada petak G2 dan melepas dari ikatan gajah memberikan pin. Jadi setelah G3 maka pion pukul E5 jadi hitam yang unggul besar. Nah, makanya di sini langkahnya Anan adalah menteri D3, tidak E5. Kemudian hitam benteng D7, putih C4 memperkuat penguasaan petak D5. Kemudian hitam benteng AD8 menumpuk, putih benteng AD1, hitam menteri G5 ya, memberikan ancaman tidak langsung pada petak G2. Putih mainkan menteri G3, penyederhanaan disikat, sikat lagi dengan pion H. Kemudian F6, putih F3, hitam H5. Kemudian putih lanjutkan raja F2 langkah ke-21, hitam raja F7, putih gajah B4, hitam mainkan langkah E5, kemudian putih gajah A5 mengancam benteng, hitam benteng B8, putih lanjutkan dengan benteng H1 mengincar pion H5, hitam G6. Kemudian putih lanjutkan dengan G4, hitam memukul, putih masuk benteng H7, skak, kemudian raja E6, pukul benteng, pukul lagi dengan raja, dan putih gajah B4 mengincar pion di petak D6. Hitam raja E6, putih sikat pakai benteng, skak, raja mundur. Kemudian gajah ke petak A5. Ya, putih nggak mau ngambil pion G4 karena pion E4-nya juga jatuh. Kemudian langkah ke-30 raja E7 hitam, putih lanjutkan gajah B4, kemudian raja petak F7, gajah A5 kembali lagi, dan kali ini Magnus memilih langkah berbeda, memukul pion F3. Kalau balik lagi kan remis ya. Kemudian pukul lagi dengan pion G, Magnus mainkan benteng H8, coba masuk dengan jalur yang terbuka dari jalur H. Anan merespon dengan gajah D8, mengancam pion F6, pion harus maju F5, kemudian skak benteng F6, hitam raja G7, balik lagi benteng D6 karena gajah terancam. Kemudian raja F7 dan baru di sini pukul F5. Kemudian pukul lagi benteng F6, balik lagi benteng D6. Hitam skak benteng H2, raja G3, kemudian benteng E2 menjaga pion E5 ya, karena nggak mau ngambil pion A2. Kenapa tuh? Sama aja bohong ya. Sama aja bohong tuh artinya percuma, dapat juga putih dengan mengambil pion E5. Ya, benteng E2, gajah G5, kemudian dorong E4, sikat lagi pion, sikat lagi dengan gajah, kemudian putih benteng D2. Dan kemudian Magnus menerima pertukaran ini. Ya udah give up ya Magnus untuk berusaha menang karena memang potensi besarnya adalah remis. C5, sikat pion B4, walaupun hitam unggul satu pion, tapi secara posisi ini mutlak sulit untuk menang, teman-teman. Ya, karena mau kemana lagi ya udah tinggal mainin gajah aja remis. Let's say di sini hitam raja E6, coba kita lanjutkan. Maka bagaimana cara putih menahan draw di posisi ini ya bisa mainin gajah aja nih. Udah mainin gajah aja ya. Kalaupun dia berusaha dengan A5 dimakan, raja C5 tetap tidak akan bisa mendorong pion B6 karena pion A5-nya dijaga. Kalau raja mendekat ya gajahnya kabur. Seperti itu teorinya teman-teman untuk menahan remis. Jangan berikan progres untuk pion-pion promosi hitam. Tapi teman-teman, karena posisi dari game lain ya, dari papan kedua remis Pragnananda, kemudian dari papan ketiga Rapot Richard menang, kemudian Hoifan menang atas Faisal Remes Babu. Ya, akhirnya timnya Magnus Carlsen menang 11-6. Jadi gini uniknya, di turnamen ini kalau yang pegang buah hitam menang itu dinilai dengan 4 poin. Kalau yang putih menang 3 poin, kalau seri itu 1. Nah, sementara yang menang hanya Salimova Nurgyul ya, dengan buah putih mengalahkan Katerina Lagno, pecatur dari Rusia, istri Grishchuk. Nah, teman-teman, ini klubnya ada berapa sih? Nah, klubnya itu ada 6 klub ya, ada Alaska Nike, ada Alpine Pipers. Ya, di sini kelihatan. Ya. Kemudian ada siapa lagi?
ada American Gambit, ada Genghis Grandmaster, ada Mumba Master, ada Triveni Continental naik, teman-teman. Nah, siapa aja mereka? Nah, Alpine Paper itu Magnus Carlsen, kalau American Gambit itu Hikaru Nakamura, ya ikonnya atau papan satunya. Kemudian Genghis Grandmaster itu Anan, kalau Mumba Master itu ikonnya Maxim Vacher-Lagrave. Kemudian kalau PBG Alasnan naik itu ada Anis Giri papan satunya, papan duanya Nodirbek Abdul Satorov. Kalau Triveni itu Ali Reza. Nah, teman-teman, nanti malam jangan lupa saksikan RLCS akan live ya, teman-teman ya. Pokoknya nyalakan lonceng notifikasi sekitar jam 8.30 malam RLCS akan live dan kita akan saksikan Magnus Carlsen. Nanti malam jadwalnya itu ya kita akan lihat Magnus Carlsen itu di jam 7.45 teman-teman seperti kemarin. Makanya jangan lupa subscribe dulu, nyalakan lonceng dan follow Instagram juga TikTok RLCS supaya tahu RLCS live kapan gitu teman-teman. Gimana komentar kalian? Walaupun udah tua tetap ya Paman Nanan. Tua-tua keladi dan sekarang jabatannya wakil presiden FIDE. Gak berani kali Magnus.